Sekarang kita akan membahas tentang apa yang terjadi antara tahun 1966 sampai tahun 1998. Kenapa ini penting? Karena kita paham bahwa kenapa bisa terjadi reformasi di tahun 1998 ini. Jadi fokus kita ada di area-area ini. Pada tahun ini keadaannya kacau. Karena keadaan ini kacau, biasanya pemerintah akan melakukan tindakan yang keras, tujuannya agar kekacauan mereda dan stabilitas negara bisa pulih kembali. Jika banyak kekacauan, kerusuhan, peperangan, maka kehidupan tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tidak bisa berjalan normal, tidak bisa melanjutkan sekolah, misalnya karena takut adanya kerusuhan di tempat tertentu. Karena itu, tugas aparat ini menciptakan yang namanya stabilitas, baik itu dalam bidang kenegaraan, pemerintah, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 1985, ini muncul yang namanya Undang-Undang Paket Politik 1985. Kenapa bisa disebut paket? Karena terdiri dari beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang pemilu, lalu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang sunduk atau susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Lalu ini disempurnakan jadi Undang-Undang 5 atau 1995. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang parpol dan golongan karya. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang ormas atau organisasi kemasyarakatan. Paket politik yang terdiri dari 4 undang-undang ini tujuannya jelas untuk menciptakan dan menjamin terjadinya stabilitas politik. Kenapa stabilitas politik itu penting? Sebab jika politik tidak stabil, maka pemerintahan tidak akan berjalan, dan jika pemerintahan tidak berjalan, maka mengurus rakyat pun tidak akan berjalan dengan baik. Ingat, pada zaman sebelum demokrasi terpimpin, banyak pemerintahan yang turun karena politiknya tidak stabil. Ketika pemerintahan terus berganti, itu menandakan bahwa politik di negara tersebut tidak stabil. Tadi kita membahas paket undang-undang ini, tentunya menurut logika ala pemerintah logika yang mempunyai kekuasaan. Tapi jika dilihat dari logika rakyat, atau misalnya dari Undang-Undang Dasar, paket Undang-Undang tahun 1985, ini melanggar konstitusi. Karena kemudian partai politik hanya disederhanakan atau dibatasi menjadi 3 partai, yaitu PPP,
PDIP, dan Golkar. Sedangkan di Undang-Undang Dasar kita disebutkan bahwa setiap orang itu punya hak untuk berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi, termasuk hak untuk mendirikan partai politik. Lalu, jika parpol hanya dibatasi dengan yang 3 ini, berarti sudah melanggar hak dan konstitusi dan pemerintahannya tidak berjalan dengan benar. Kemudian setelah itu pada tahun 1996 ada kerusuhan di berbagai daerah. Yang pertama kerusuhan di Situbondo, lalu di Tasikmalaya, dan beberapa daerah lainnya. Kemudian pada tahun 1997 ini ada pemilu. Pada saat itu pemilu itu seperti biasanya Golkar menang mutlak, dan pada waktu itu pemilihannya tidak secara langsung, melainkan dipilih dengan anggota DPR dan MPR. Jadi pada waktu itu rakyat hanya bisa untuk memilih 3 anggota ini. Setelah itu Presiden Soeharto lagi-lagi dipilih untuk menjabat sebagai presiden, dan tentu saja banyak kritik yang terjadi karena seakan-akan tidak ada perbedaan dengan pemerintahan Presiden Soekarno dulu yang menjabat seumur hidup, yang seharusnya hanya boleh dipilih sebanyak 2 kali atau 2 periode, tetapi Soeharto dipilih berkali-kali. Ketika dipilih menjadi presiden di tahun 1997 itu, ini juga dikritik bahwa kabinetnya penuh dengan kolusi dan nepotisme.